Coba yuk Maya, silakan Ya, langsung. halo Bapak Ibu, eh, saya sangat bersuka cita menyampaikan untuk bab 4 hari ini yang minggu lalu sudah kita bab 3 mengenai penyebabnya, kita udah tahu ya. Dan sekarang kita sampai bab 4, apa yang Anda pikirkan itulah yang Anda peroleh. Ya, Ibu Ola tadi udah berdoa, kita lanjut langsung ya Bu ya. Ya. Oke, di bab 4 ini khusus dibahas mengenai apa sih yang kita pikirkan, karena kalau apa yang kita pikirkan seperti kita sehari-hari itu pasti itu yang menjadi fokus kita gitu ya. Kalau kita udah pikirin yang baik, itu juga akan hari-hari kita kayak kita punya ada sukacita, kita fokus ya, apalagi kadang-kadang kita salah juga ini, hati kita nggak jaga, kita pikirkan hal-hal yang tidak berkenan. Sebetulnya tidak berkenan sama Tuhan itu, Tuhan hanya ingetin kalau hati kita seperti itu, kita memikirkan hal yang tidak berkenan itu, kita juga yang akan menuai akibatnya gitu ya. Kita jadi uring-uringan, kita jadi, waduh udah nggak karuan. Tapi ada juga seperti di Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Boleh tolong Mei ditampilkan. Saya minta tolong dibaca volunteer. Ibu Tante Sisil. Iya, silakan Tante. Ya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya. Amin. Terima kasih Tante Sisil. Dari Yakobus 1 ayat 14-15 itu ada 3 hal kalau saya catat di sini ya. Boleh tolong di mute dari ya, terima kasih. Ya. Jadi di sini dibilang apa sih yang kita pertimbangkan, apa yang kita pelajari, kita periksa. Kalau kita udah fokus pada satu pemikiran, kita akan mikirin itu. Di Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 itu kita kadang-kadang gini, iya nih iblis. Tapi sebetulnya kita ingat kita juga punya karakter kita sendiri. Kita punya kedagingan kita sendiri. Kita dicobai oleh keinginan kita sendiri ya. Dicobai dengan keinginan sendiri tuh apa sih yang menjadi hobi kita gitu ya. Misalnya hobi kita positif, tapi itu bisa dibelokkan untuk sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang bisa masuk di pikiran kita, itu yang akan terbuahi gitu. Contohnya kita dengar tentang hal-hal yang bikin kita kesel. Kedua, kita melihat hal-hal yang bikin kita marah, atau justru apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa sama ya. Jadi dia lihat, dia dengerin si iblis ya, lalu dipikatlah. Sudah dibilang jangan diraba, itu yang dilakukan oleh Hawa gitu ya. Sehingga dosa itu akhirnya dibuahi dan maut yang terjadi kalau sudah sampai dibuahi. Lalu kalau misalnya kita lihat dari Markus 4 ayat 24, silahkan. Tolong Mei. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lihat atau yang kita dengar. Karena Tuhan memberi kita 5 senses ya, atau 5 indera kita. Melihat, mendengar, mencium, dan lain sebagainya. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus fokus dan disiplin akan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Dari Markus 4 ayat 24. Di situ dikatakan, camkan apa yang kita dengar. Silakan ada yang mau volunteer. Yohan? Boleh Bu Maya. Makasih. Haleluya, berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu.
Amin. Firman Ya, Tuhan. terima kasih. Jadi kita betul-betul harus camkan. Kalau kita mendengar sesuatu yang benar dan kita merenungkan setiap hari untuk mendengarkan firman Tuhan, kita ada pujian, udah khotbah, itu pasti berbeda dengan kalau kita hanya mendengar yang duniawi aja. Karena kalau kita tidak fokus pada janji-janji Allah, kita tidak disiplin mengatur hati kita, itu akan mulailah tumbuh hal-hal di dalam hati kita, di mana hati kita ini adalah tempat tanah yang subur untuk si benih-benih firman Tuhan yang ingin Tuhan bertumbuh, karena itu adalah benih yang tidak fana. Bapak Ibu sekalian, kita sudah diingatkan berkali-kali mengenai Abraham, ya, bahwa di perjanjian lama Abraham belum ditebus oleh Tuhan Yesus, tapi dia sangat percaya sama janji Tuhan. Dia percaya bahwa Ishak adalah anak perjanjian dan dia sudah disiplin fokus pada itu. Itu pun dia sudah tergelincir. Tapi dia tahu bahwa pada saat Tuhan minta dia mempersembahkan anaknya Ishak setelah Sarah akhirnya mengandung, dia pun pada saat dia berjalan dengan kedua pembantunya, dia tidak mau memikirkan bahwa Ishak itu akan mati, Ishak itu akan tersiksa, bagaimana saya memotong anak ini dan lain sebagainya. Tapi dia hanya percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin, bahwa anaknya Ishak itu yang akan menjadi anak perjanjian, ya kan, ada di Kejadian 22 ayat 8. Dan Abraham pun sangat percaya bahwa di Gunung Moria nanti, walaupun bagaimana, tapi Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Itu yang saya merasa sangat luar biasa ya, bahwa di zaman perjanjian lama Abraham seperti itu. Kita di zaman perjanjian baru itu, kita sering tidak aware identitas kita di dalam Tuhan, bahwa kita anak raja, kita sudah diberkati, kita sudah ditebus, itu yang status itu yang kita harus share kepada bukan hanya untuk meyakinkan diri kita, tetapi untuk anak-anak kita, ya. Kemarin kita juga ngobrol nih bagaimana anak-anak dari kecil itu harus dikasih tahu, diajarkan di rumah bahwa kamu itu identitasnya anak raja. Ya, jadi apa janji-janji firman Tuhan kepada anak-anak kita? Walaupun kita lagi kesal atau apa dengan apa yang kita hadapi, tapi kita memperkatakan firman Tuhan, karena hati kita harus dijagai. Jagalah hati kita, ya kan? Dan pergaulan kita harus kita jagain, karena pergaulan yang buruk bisa membuat hati kita ini galau, Bapak Ibu. Kita ini sangat mudah sekali ya terombang-ambing, ya. Dan bahwa firman Tuhan yang kita dengar itu, apalagi kenapa sangat penting kita lahir baru, karena benih yang ditabur di dalam hati kita itu akan bertumbuh di dalam roh kita, sehingga kita percaya bahwa sudah terjadi di alam roh kita. Pada saat itu sudah bertumbuh di dalam hati kita, dan di alam roh kita, kita percaya kita sudah menerima janji-janji Tuhan, kita fokus pada janji Tuhan, maka jasmani kita harus kita disiplinkan untuk ikut dan menerima janji itu, gitu ya. Nah, berikutnya kita akan lihat apa yang kita alami sehari-hari. Misalnya kita mendapat berita buruk, ya kan? Kita mendapat apa yang dokter katakan tentang diri kita. Kita mendapat hari itu misalnya di perusahaan kita, oh ada kejadian begitu, ada kejadian begitu. Kita hanya bisa bilang, Tuhan, saya percaya bahwa janjimu ya dan amin. Saya percaya Tuhan akan pegang tangan saya, dan saya ingin menjaga hati saya. Saya hanya fokus pada firman Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan dokter, apa yang dikatakan sekeliling kita, kita itu hanya katakan,
bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Jadi kita renungkan firman-Nya. Itu kenapa kita sangat penting untuk kita sudah lahir baru, sehingga kita tahu kita berjalan bersama roh Tuhan. Karena kalau kita betul-betul mengandalkan, saya ini pinter, saya ini fisik saya kuat, saya bisa menghadapi semua itu. Kita tidak akan kuat tanpa hidup di dalam roh bersama Tuhan Yesus, bersama roh Bapa yang ada di dalam diri kita. Masalahnya kita ini tidak sadar bahwa kita berjalan bersama Tuhan, roh Tuhan ada di dalam diri kita. Saya hanya mau kasih tahu nih Bapak Ibu. Tadi pagi kalau Bapak Ibu lihat ya, saya baru aja kita mau pujian ya, mau doa. Lalu helper saya datang. Ibu bisa nggak sebentar aja ke bawah? Saya bilang nggak bisa. Saya mau ngajar. Makanya tadi saya mute ya. Terus kenapa? Jadi disitulah ya saya mau menyampaikan pelajaran hari ini aja, menyampaikan firman Tuhan. Itu distracted. Lalu saya katakan, Tuhan, saya mau fokus sama Tuhan aja. Ibu tahu Bapak apa yang terjadi? Jadi saya tadi pagi dengar kucing kecil. Saya udah bilang sama helper saya, tolong kucingnya dibawa keluar. Karena saya tahu, saya punya Rottweiler, ya kan? Kan nggak bisa lihat kucing ya, kalau Bapak Ibu yang punya peliharaan anjing di rumah, ya kan? Nah, jadi saya udah bilang, ini kucing kecil lagi. Udah ngeong. Udah dong, selesai. Akhirnya, tadi terpaksa saya matiin kamera kan, Bapak Ibu. Nah, jadi pembantu saya bilang, Ibu minta maaf Ibu, kita udah usir kucingnya, udah taruh di luar. Maaf Ibu, tapi kucingnya dimakan sama Isaac. Gimana coba saya mau fokus? Saya cuman, oh Tuhan. Ya kan, jadi gimana? Terus ibu bisa tolong ke bawah untuk itu Isaac-nya Bu, diusir-usir supaya kita mengambil kucingnya. Nah, jadi itu hal kecil ya, tapi itu bisa mengganggu kita loh, Bapak Ibu, untuk supaya kita tidak fokus. Tapi saya cuma bilang, aduh Tuhan, saya mau fokus pada Tuhan, saya cuma WA dia, tolong kucingnya dikubur ya. Saya bilang gitu. Jangan sampai. Jadi hal-hal kecil itu terjadi. Kita mau fokus kepada siapa? Kita dalam hal ini kita punya otoritas ya. Kalau kita sakit juga begitu. Ya, bagaimana kita punya otoritas dan itu kita memperlihatkan, kita mendeklarasikan, kita men-sharekan testimoni kita, kesaksian kita. Contohnya ya kepada orang-orang di sekeliling kita. Supaya dia tahu ini bukan cuma firman Tuhan yang dibaca tanpa ada kuasanya. Kuasanya itu bisa terjadi karena dengan roh kita percaya dan itu dimanifestasikan dengan roh, jiwa, dan kedagingan kita. Ini kita harus seret ikut untuk percaya akan janji Tuhan. Jadi pada saat kita sakit Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa ini proses. Ya, kalau iman kita belum sampai sejauh itu, kita juga harus katakan, betul ini proses. Saya tahu bahwa Tuhan tidak mau kita sakit. Ya. Tuhan tidak mau kita akhirnya lemah. Jadi kita percaya akan janji Tuhan. Kita fight. Jadi hati kita harus fokus pada janji Tuhan, deklarasikan karena kita tahu itu akan termanifestasi. Jadi kita harus bagaimana disiplin untuk merubah cara berpikir kita. Contohnya, betapa susahnya untuk kita bilang, kita punya penyakit A misalnya. Kita jangan katakan bahwa, oh iya, kita punya penyakit A yang ada namanya gitu kan. Jadi kita katakan, kemarin baru share sama Tante Loce ya, jangan katakan bahwa kita punya itu. Karena itu bukan punya kita, itu bukan dari Tuhan. Jadi kita katakan, we are fighting gitu ya. Kita fighting untuk melawan kelemahan tubuh kita gitu ya. Supaya kita tidak gagal untuk memanifestasikan kuasa Tuhan untuk kesembuhan diri kita. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita itu
butuh firman Tuhan, butuh komunitas untuk merecycle, untuk membersihkan segala kebiasaan berpikir kita dari kecil, gitu ya. Kita melihat bahwa kita terbiasa untuk percaya akan natural. Apa yang di depan kita, we live not by faith but by sight. Itu yang dunia ajarkan. Tetapi firman Tuhan katakan live by faith, not by sight. Jadi sight kita ini, ya termasuk mata kita, pendengaran kita, itu yang harus kita, apa kalau kita bilang kita flush ya, kita satu-satu kita hilangkan. Kita recycle segala pikiran, segala apa yang kita lihat, yang buruk, yang menakutkan, kita dengar, yang mengerikan, supaya tanah di dalam hati kita ini menjadi bersih dari ilalang. Butuh waktu untuk kita bisa menghilangkan apa yang sudah diajarkan dunia pada kita, apa yang sudah diajarkan kebiasaan budaya keluarga terhadap kita. Kalau ada apa-apa, itu loh, ada jangan sampai kejatuhan cicak loh, nanti akan ada hal buruk. Itu loh, akan kalau kita contohnya ya, jangan kasih minyak wangi loh, nanti musuhan loh. Itu kan yang dunia ajarin sama kita. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, no, kita patahkan tidak. Firman Tuhan tidak katakan itu. Jadi kita refer balik kenapa kita belajar tiap kali tentang kebenaran firman Tuhan. Supaya itu bertumbuh berakar di dalam hati kita. Jadi hati kita yang harus kita jagain. Jangan sampai kita termakan percaya dengan hal-hal duniawi. Itu harus belajar. Kita gerus semua apa yang dari kecil kita diajarkan. Kita kembalikan apa kebenaran firman Tuhan yang diajarkan. Dan jangan menormalisasi kerusakan. Contohnya misalnya, normal kok sekarang untuk lihat orang-orang itu di TV, di mana-mana ngomong kasar. It's okay kok untuk lihat film-film yang nggak benar. It's okay kok untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak berkenan pada Tuhan. Kalau kita ingin melayani, kita bukan bergaul dengan orang-orang tersebut loh. Tapi kita ingin melayani supaya mereka boleh mengetahui kebenaran firman Tuhan, kasih Tuhan. Sehingga mereka bertobat itu bukan karena ditunjuk-tunjuk dosanya. Kita tidak mau fokus pada dosa. Tetapi dengan kita mengatakan betapa baiknya Tuhan, betapa sayangnya Tuhan pada kita. Kita adalah anak yang dikasihi. Maka mereka akan tahu ada Bapa yang luar biasa yang mengasihi kita. Karena seperti kita katakan, kita cenderung untuk melihat apa yang mata kita pertontonkan. Gitu kan? Pengalaman hidup kita yang menyakitkan dari masa lalu kita, itu yang kita mau percaya. Padahal Bapa di surga itu sudah ada buat kita. Kita yang harus share tentang kasih Tuhan. Sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang belum tahu kebenaran, atau yang masih berkubang dengan dosa, dia tahu bahwa ada Bapa yang mengasihi kita. Ya. Lalu kita dengan kita belajar firman Tuhan, kita punya senses kita bisa mendengar. Itu Tuhan ingin kita mendengar suara Tuhan. Bukan dengan audio ya, tapi dengan roh kita. Kita tahu itu suara Tuhan apa suara hantu. Ya kan? Peka. Dan kita mau disapih, dipisahkan dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau udah tahu di situ itu komunitas yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, punya culture yang berbeda, ya jangan berkubang di situ. Karena kita dipisahkan itu untuk sesuatu yang baik. Dikatakan bahwa God has the best deal for us. Kalau kita lihat ke toko-toko, we give you the best deal gitu ya. Kita berikan penawaran yang terbaik. Ya itulah Tuhan. Jadi bukan di toko-toko itu. Tapi kita sudah diberikan penawaran yang terbaik.
Tapi kita tidak tahu karena kita sering tergoda oleh apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan best deal buat kita, ya. Jadi stop untuk menyaring hal-hal yang kita tahu akan membuat kita goyah, membuat kita sesat, ya. Juga kita share pada anak-anak kita gitu, pada ponakan, pada orang-orang di sekeliling kita, untuk stop melihat hal-hal itu, mendengar hal-hal itu, karena nggak ada gunanya. Kalau dikatakan sampah, ya sampah. Kita nggak mau menaruh sampah di hati kita. Kita sibuk membersihkan sampah di hati kita. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita fokuskan, itu yang menjadi pemikiran kita. Kita nggak mau, karena kita nggak mau bertumbuh di dalam hati kita, ya. Dan kita harus ingat, kita punya dokter, yaitu Jesus, ya. Kita punya Bapa, yaitu Bapa Yahweh, Jesus, Yeshua Hamasyah, ya. Dan jangan kita selalu ada plan B, enggak. Plan A-nya ya Tuhan Yesus aja. Kenapa? Kalau kita ada plan B, nanti kita akan distracted untuk ke kanan ke kiri. Hanya fokus aja sama Tuhan. Itu yang sedang saya juga belajar. Kenapa? Kalau kita fokus pada dunia ini, kita jadi lemah, Bapak Ibu, ya. Jadi mari kita share kebenaran firman Tuhan supaya orang-orang di sekitar kita juga mau fokus pada hal-hal yang baik. Sudah cukup kita baca, kita dengar, kita lihat tentang hal-hal yang mengerikan di sekeliling kita, berita-berita, kejadian di mana-mana, ya kan? Jadi kitalah yang harus memberikan berita-berita baik, sehingga orang-orang yang masih berkutat dengan dosa, dengan hal-hal yang tidak benar, puluhan tahun mereka tahunya seperti itu, datanglah untuk membawa kebenaran firman. Kesaksian-kesaksian kita tuh penting, jangan dikip buat diri kita sendiri, Bapak Ibu. Sehingga kita sepakat ya pagi hari ini, mari kita mendisiplinkan diri untuk fokus pada hal-hal yang benar, yang manis, yang kudus. Semuanya bukan hanya untuk kembalikan kebenaran firman Tuhan, melayani, tapi yang pertama untuk hati kita. Kita itu orang Jawa bilang kalau udah pagi-pagi itu hatinya nggak keruan, tuh kemerungsung, udah pusing. Jadinya kita tidak bisa melihat lagi kebenaran firman Tuhan, kasih Tuhan, janji Tuhan buat hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Kita semangat. Weekend ini kita terus disiplin, fokus pada hal yang baik, sehingga kita share segala sesuatunya yang benar, yang manis, yang kudus. Haleluya, amin. Silakan Bu Ola. Puji Tuhan, thank you Maya buat sharing firman Tuhannya pagi hari ini. Saya percaya setiap kita diberkati, amin. Amin. Jaga hati, cek apa hati kita nih, karena hati kita tuh benar-benar the source of life ya. Kelakuan kita, respon kita, segala sesuatunya tuh sumbernya dari hati. Tadi saya sempat share di grup WA ya, seperti air mencerminkan wajah, demikian pula hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kita mau pikirkan perkara-perkara yang di atas. Amin. Kita boleh sakit hati, kita boleh kecewa, kita boleh ya kurang percaya, tetapi cepat-cepat balik lagi ya, bahwa kita sudah dijadikan Tuhan menjadi anak-anaknya, yang menjadi ahli warisnya, yang dipercayakan perkara-perkara yang luar biasa. Biar hal itu menjadi yang lebih sensitif ya pada hati kita. Oke, thank you Maya. Bapa dalam surga, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengar sebagian firman-Mu, dan kami tahu Tuhan firman itu akan terus bertumbuh dalam kehidupan kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih untuk Maya kalau sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau terus sertai di dalam kegiatan dia, dalam kehidupannya, keluarganya, suami, anaknya, semua juga orang tuanya di dalam perlindungan yang Engkau yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Juga teman-teman yang hadir pada hari ini,
Engkau sertai di pagi hari ini sampai malam hari nanti. Kau yang menuntun, memimpin setiap kegiatan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah diberkati dan kami akan berhasil. Terima kasih untuk semuanya. Juga terima kasih untuk gerejamu, gereja GBI Wow Tuhan. Kami percaya gereja ini adalah milikmu dan Engkau ada hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih. Tiba saatnya kami akan berpisah. Kami pun rindu untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.